Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembelajaran fisika kali ini dengan kompetensi dasar 3.1 menerapkan prinsip-prinsip pengukuran, besaran fisis, angka penting, dan notasi ilmiah pada bidang teknologi dan rekayasa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini adalah mengetahui jenis besaran dan satuannya. Kemudian yang kedua, mengetahui dan bisa menerapkan beberapa jenis alat ukur. Baiklah, pada bagian ini kita akan mempelajari tentang besaran dan satuan. Yang pertama, besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diukur. Contohnya, panjang meja, tinggi ani, lebar lokal, dan lain-lain. Kita mengenal dua jenis besaran. Yang pertama, besaran pokok, yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Kita lihat yang pertama, itu tentang besaran pokok. Ada 7 jenis dari besaran pokok. Yang pertama, panjang satuannya meter, lambang dari meter adalah M. Yang kedua, massa satuannya kilogram, lambangnya kg. Yang ketiga, waktu satuannya sekon, lambangnya S. Yang keempat, suhu satuannya Kelvin, lambangnya K. Yang kelima, kuat arus satuannya ampere, lambangnya A, A kapital. Kemudian yang keenam, intensitas cahaya, satuannya kandela, lambangnya CD. Kemudian yang terakhir, jumlah zat, satuannya mol, lambangnya mol. Kita lihat yang kedua adalah besaran turunan. Contoh dari besaran turunan ini, diantaranya adalah luas, satuannya meter persegi. Kemudian volume, satuannya meter kubik, kecepatan, satuannya meter per sekon, gaya, satuannya newton, kemudian massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Yang keenam, daya, satuannya watt, kemudian yang ketujuh, satuan usaha, satuannya joule. Dan masih banyak lagi jenis-jenis dari besaran turunan. Satuan. Satuan merupakan atau satuan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Setiap besaran mempunyai satuan masing-masing. Jadi, besaran yang tanpa satuan tidak memiliki arti. Contohnya adalah panjang meja 1,5 meter. Meter itu merupakan satuannya. Baik, kita masuk pada bagian berikutnya adalah beberapa jenis alat ukur besaran. Yang pertama, roll meter atau meteran. Kita lihat seperti apa gambar dari meteran ini. Ini sering sekali kita jumpai atau kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Roll meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang. Tipe roll meter ini bervariasi. Ada yang 5 meter, 10 meter, hingga 20 meter.
Semua tipe tersebut dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang kedua, penggaris atau mistar. Alat ukur ini sudah kita kenal di dalam kehidupan kita karena sering sekali kita gunakan. Kita lanjut yang ketiga. Ini adalah jangka sorong atau kaliper. Perhatikan bentuknya. Ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur satuan panjang yang mempunyai ketelitian hingga 0,01 mm. Jadi alat ini sangat teliti sekali. Dalam aplikasinya, jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah lubang, diameter luar, diameter dalam, panjang dan lebar sebuah material. Bidang yang paling sering menggunakan jangka sorong adalah di bidang permesinan, otomotif, dan pengelasan. Selanjutnya kita lihat gambar berikut. Nah, yang keempat, ini adalah mikrometer sekrup. Kita lihat lagi, ini adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur yang mempunyai fungsi hampir sama dengan jangka sorong. Yang membedakan adalah tingkat ketelitiannya yang lebih tinggi. Tingkat ketelitian mikrometer sekrup dapat mencapai 0,001 mm, sedangkan jangka sorong 0,01 mm. Mikrometer sekrup sering digunakan untuk pengukuran ketebalan dan diameter material yang memerlukan tingkat presisi yang tinggi atau tingkat keakuratan yang tinggi. Yang kelima, kita lihat tentang termometer. Nah, ini adalah gambar termometer. Termometer merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur suhu di suatu ruangan. Kata termometer berasal dari bahasa Latin yaitu termo dan meter. Artinya, termo adalah panas, sedangkan meter adalah mengukur, sehingga dapat diartikan alat pengukur panas atau suhu. Jenisnya banyak, namun yang sering kita jumpai adalah jenis termometer air raksa. Artinya di dalam termometer itu ada air raksa. Selanjutnya kita lihat ya, yang keenam stopwatch. Nah, ini adalah stopwatch. Stopwatch adalah jenis alat ukur yang berfungsi untuk mengukur satuan waktu yang diperlukan dalam suatu proses atau kegiatan. Penggunaan stopwatch biasanya untuk menghitung lama waktu yang dibutuhkan dalam mengerjakan produk, lama jarak yang ditempuh seorang pelari, dan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan yang ketujuh, neraca atau timbangan. Nah, ini contoh dari neraca ini. Di neraca ada juga berbagai bentuk. Ini salah satu contohnya. Fungsi neraca atau timbangan adalah untuk menghitung massa suatu benda dengan kapasitas tertentu. Saat ini telah banyak variasi neraca. Ada yang digital, ada juga yang masih konvensional. Jika ingin mengetahui massa dengan ketelitian tinggi, maka disarankan menggunakan yang digital dan kedap udara. Yang digital artinya yang langsung terbaca karena ditunjukkan adanya angka di sana. Yang kedelapan adalah ohmmeter. Perhatikan bentuk ohmmeter
Ini akan kita pelajari pada bagian berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Ohmmeter berfungsi untuk mengukur resistensi atau hambatan listrik. Tahanan listrik ini mempunyai fungsi yang cukup penting bagi Anda yang ingin mengetahui konduktivitas suatu benda. Cara menggunakannya sangat mudah. Anda tinggal menghubungkannya secara langsung dengan benda yang akan diukur. Yang ke-9 adalah barometer. Kita lihat ini berbagai jenis bentuk dari barometer. Barometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara suatu tempat. Barometer paling sering digunakan di bidang peramalan cuaca. Karena jika hasil pengukuran tekanan udaranya rendah, maka diperkirakan akan terjadi badai. Sedangkan jika hasil pengukuran tekanannya tinggi, maka cuaca diperkirakan cerah atau normal. Cara menggunakan barometer sangat sederhana. Anda tinggal meletakkan alat tersebut pada daerah atau lokasi yang ingin Anda ketahui tekanan udaranya. Setelah beberapa waktu, Anda tinggal melihat pada display atau monitor hasil pengukurannya. Yang ke-10, higrometer. Nah, ini bentuknya higrometer. Higrometer fungsinya adalah untuk mengetahui kelembaban pada suatu ruang tertutup. Penggunaan alat ini biasanya di bidang industri elektronik dan makanan, karena jika kelembaban berlebih dapat mengakibatkan alat elektronik rusak, dan jika pada makanan dapat menyebabkan makanan itu muncul jamur makanannya. Demikianlah materi untuk pertemuan pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.